Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, tunggu sebentar ya. Nah, laptop saya itu lemot. Nah, tadi juga saya harus persiapan dulu, gitu ya. Jadi, afan. Kita lanjutkan ya. Nah, tunggu sebentar. Hidayah, terakhir sampai mana Hidayah? Masuk ke materi bagian-bagian ibadah, bagian-bagian ibadah. Sudah disyarat belum? Apa Ustaz? Bagian-bagian ibadah, ada apa saja? Terdiri dari 4 bagian ibadah. Apa saja? Yang pertama ibadah badan, yang kedua ibadah ucapan, yang ketiga ibadah harta, yang keempat ibadah hati. Tayyib. Nah, jadi ibadah terbagi jadi 4 bagian. Ya, ibadah badan atau ibadah jasmani, kemudian ibadah qauliyah ya atau ibadah ucapan, kemudian ada ibadah maliyah, ibadah dengan harta, ya, kemudian ada ibadah qalbi, ibadah yang dilakukan dengan hati. Baik. Amana qaulu habitahullah ta'ala al ibadatu arba'atu aqsam abi hasabi ma yaqumu biha minal a'dha. Ya, maksudnya adalah ibadah itu dibagi jadi 4, itu berdasarkan bagaimana dilakukannya, ya. Bagaimana dilakukannya dari anggota-anggota tubuh kita. Nah, yang pertama, ya kita masuk ke yang pertama yaitu ibadatun badaniyah atau ibadah anggota tubuh atau ibadah badan, ya, ibadah jasmani. Nah, yang pertama ibadah tubuh atau ibadah jasmani. Nah, apa maksudnya? Nah, di sini dikatakan wahiyya allati yaqumu bihal badan kas salati wal haji wasilatul arham wa nahwi hadza. Jadi ditulis saja ya. Yang pertama, ibadah badan atau ibadah jasmani adalah ibadah yang dilakukan dengan tubuh. Ibadah yang dilakukan dengan tubuh seperti sholat, haji, silaturahim, dan yang semisalnya. Saya ulangi, ibadah badan atau ibadah jasmani adalah ibadah yang dilakukan dengan badan atau dengan tubuh. Seperti sholat, haji, silaturahim, dan yang semisalnya. Sudah dicatat? Sudah Ustaz. Nah, Rini, sehat Rini? Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, bisa tolong dibacakan ulang pengertian dari ibadah badaniyah atau ibadah. Ustaz, anak Ah, kenapa? anak ketinggalan Ustaz. Apaan Enggak, Ustaz? ya. Oh, saya ulangi ya. Ibadah, nah, ibadah jasmani atau ibadah badan adalah ya, adalah ibadah yang dilakukan dengan tubuh. Ya, ibadah yang dilakukan dengan tubuh atau badan. Ibadah yang dilakukan dengan
tubuh atau badan. Seperti salat, haji, silaturahmi atau silaturahim, dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Silaturahim dan yang semisalnya. Sudah? Ini. Kelas Ustaz. Nah, jadi ibadah yang dilakukan dengan tubuh atau dengan badan namanya ibadah badan atau ibadah jasmani. Nah, yang kedua adalah ibadah ucapan ya, atau ibadah qauliyah kalau dalam bahasa Arab. Nomor dua, ibadah ucapan. Apa itu? Nah, di sini pengertiannya wahiyya allati yaqumu bihal lisan. Nah, kal hamdi wat tahlili wat tasbih wat takbir wa nahwi hadza. Yaitu ibadah yang dilakukan dengan lisan. Ibadah ucapan adalah ibadah yang dilakukan dengan lisan. Adalah ibadah yang dilakukan dengan lisan. Seperti apa? Seperti mengucap alhamdulillah, seperti mengucap alhamdulillah, seperti mengucap alhamdulillah, atau mengucap la ilaha illallah, atau mengucap la ilaha illallah, atau mengucap la ilaha illallah, atau mengucap subhanallah, atau mengucap subhanallah, atau mengucap subhanallah, atau Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, ya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, nah, dan yang semisalnya. Sudah atau belum? Sudah, Ustaz. Nah, jadi ibadah ucapan ini kaitannya sama zikir, ya, sama zikir. Termasuk juga mungkin yang di sini tidak disebutkan oleh syekhnya adalah seperti istighfar, ya, seperti istighfar, astagfirullah, ya, astagfirullah wa atubu ilaih, gitu ya. Dan yang lainnya, intinya adalah ibadah yang dilakukan dengan apa? Dengan lisan, ya, dengan lisan. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ibadah harta. Ibadah harta, ya definisinya adalah ibadah yang dilakukan dengan harta. Ya, adalah ibadah yang dilakukan dengan harta. Nah, adalah ibadah yang dilakukan dengan harta. Seperti zakat, ya, seperti zakat, kemudian nafkah, seperti zakat, koma, nafkah, koma, sedekah. Nah, seperti zakat, koma, nafkah, koma, sedekah, dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Ini disebut dengan ibadah maliyah atau ibadah harta. Ya, ibadah maliyah atau ibadah harta. Nah, sudah? Sudah belum? Hidayah, sudah? Iya, sudah, Ustaz. Suara kamu terserak-serak, nggak jelas.
Sudah belum? Sudah Ustaz. Oh sudah. Rini sudah nih? Polas Ustaz. Nah, Hilma Hilwa, gimana? Kabarnya sehat? Sudah dicatat belum, Hilma Hilwa? Nah, sudah, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya yang keempat adalah ibadah qalbiyah atau ibadah hati. Ibadah qalbiyah atau ibadah hati adalah ibadah yang dilakukan dengan hati. Definisinya ya sederhana, hanya seperti itu saja sebenarnya. Adalah ibadah yang dilakukan dengan hati. Nah, adalah ibadah yang dilakukan dengan hati. Dan ini, nah, tambahkan setelah itu, dan ini merupakan pondasi dari amal-amal yang lainnya. Dan ini merupakan pondasi dari amal-amal yang lainnya. Dan ini adalah pondasi dari amal-amal yang lainnya. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya seperti rasa cinta. Ya, rasa cinta itu ibadah. Ya, kalau kita mencintai Nabi, kita mencintai Allah, itu ibadah. Ibadah hati. Nah, rasa cinta. Kemudian rasa tunduk. Ya, rasa tunduk. Rasa tunduk. Kemudian meminta pertolongan. Kemudian meminta pertolongan. Minta pertolongan. Kemudian ada lagi rasa takut. Ya, rasa takut. Rasa takut. Kemudian tawakal. Tawakal. Kemudian dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Nah, dan yang semisalnya. Jadi, nah, baik, sebelum dijelaskan, sudah belum tulisnya? Atau masih ketinggalan? Belum selesai? Sudah Ustaz. Sudah. Rini? Sudah Rini? Ustaz. Nah, kalau ibadah qalbiyah ini adalah landasan, ya, atau landasan amal. Ya, ini pengaruhnya besar terhadap diterimanya suatu amalan. Ya, orang cinta kepada Allah gitu ya, cinta kepada Allah ini dan cinta kepada Nabi ini adalah ibadah. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau misal kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, berarti cinta kepada Allah itu adalah ibadah. Kemudian Nabi juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa nafsihi wa nasi ajmain. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian itu sempurna imannya, ya, sampai kalian menjadikan aku menjadi orang yang paling dicintai, ya. Sampai aku dijadikan sebagai orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya, melebihi ayahnya, ya, atau orang tuanya, melebihi dirinya sendiri, dan melebihi seluruh manusia. Ya. Cinta kepada Nabi itu ibadah, karena perintahnya jelas. Ya. Nabi mengatakan iman kita tidak akan sempurna kalau misal kita tidak cinta kepada Nabi. Nah, dan bukti cinta seseorang kepada Nabi adalah melakukan apa yang Nabi perintahkan dan menjauhi apa yang Nabi larang, ya, seperti itu. Nah, sebagaimana misalnya kalau misal ada orang yang sangat kita cintai, ya, misal pasangan atau misal ibu kita misal atau ayah kita, ya, kita cinta, ya, sama beliau, maka tentu saja ketika orang itu cinta sama seseorang, ya, pasti apapun yang diperintah akan dilakukan, apapun yang diminta akan dituruti. Ya, itu cinta yang betul-betul sejati biasanya seperti itu. Ya, orang yang betul-betul cinta itu biasanya rela berkorban. Ya, diminta apapun
ya. Tolong belikan saya ini, dia belikan ya. Saya ingin makan ke sini, antarkan saya, dia antar gitu ya. Saya pengen pergi ke sini, temani saya, dia ditemani. Kemudian dibilang, jangan jangan seperti ini, jangan seperti itu, ya dia turuti ya. Kenapa? Karena cinta. Nah, maka sama ketika kita cinta kepada Nabi, ya maka kita juga harus menuruti perintahnya Nabi. Nabi perintahkan kita sholat, kita sholat. Nabi perintahkan kita jauhi maksiat, kita jauhi maksiat, seperti itu. Nah, kurang lebih mudah ya insya Allah. Jadi cinta itu bukan maksudnya adalah uh, melakukan ihtifal gitu ya, suatu perayaan-perayaan tertentu, itu tidak. Ya, cinta itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, itu sudah cukup membuktikan cinta ya. Nah, dan cinta kepada Nabi ini adalah ibadah. Cinta kepada Allah juga ibadah. Nah, kemudian khudu. Khudu ini tunduk kepada Allah ya. Kalau seseorang itu benar-benar tunduk kepada Allah dalam penghambaan kepada Allah, maka dia menuruti perintah Allah. Allah perintahkan sholat, ya sholat. Allah perintahkan dia zakat ya, seperti itu. Dan dia meminta tolong juga kepada Allah. Ya. Kemudian dia timbul rasa takut kepada Allah. Dan takut ini, ikhwan dan akhwat sekalian, takut ini ada dua. Ada takut yang bawaan, ya, yang tabi'i. Ada takut yang lebih ke khasyah gitu ya. Takut yang istilahnya bukan bawaan. Nah, kalau takut bawaan itu bukan termasuk ke dalam bagian dari ibadah. Ya, misal ada kita ketemu sama hewan berbisa misalnya, kita takut. Ya. Itu takut yang wajar. Takut yang wajar. Takut yang wajar, bukan suatu kesalahan, karena itu adalah sesuatu yang memang Allah anugerahkan kepada manusia. Rasa takut itu memang Allah anugerahkan kepada manusia. Allah berikan itu. Gitu ya. Jadi bukan kemudian jangan takut sama buaya misalnya, jangan takut sama macan ya. Takut hanya kepada Allah. Bukan begitu ya. Takut yang natural atau takut yang bawaan itu memang ada dan tidak bisa dihilangkan. Sebagaimana kita punya rasa bahagia, punya rasa sedih gitu ya. Kita juga punya rasa takut dan itu bawaan. Itu bawaan. Itu bukan sesuatu yang salah gitu ya. Seperti kemarin misalnya kasus waktu 2020 ya, 2020-2021 lagi menyebar banyak virus corona, ada statement yang mengatakan sudah sholat saja berjamaah gitu ya, misalnya. Jangan takut dengan corona, takutlah kepada Allah gitu ya. Maka ini salah ya, ini salah. Karena hifdzun nafsi itu jauh lebih diutamakan. Menjaga keselamatan jiwa itu lebih diutamakan, dan takut bawaan itu tidak berkaitan seperti itu. Ya. Takut bawaan itu berkaitan seperti itu. Nah, gitu juga kalau misal pernyataan itu salahnya juga adalah kenapa? Karena Nabi juga mengatakan la diraru wala darar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tidak boleh. Ya. Kalau misal kita dalam kondisi seperti itu, kemudian kita berkumpul, memang sedang menyebar, ya, dan memang berbahaya, maka ya sudah, sholat di rumah terlebih dahulu. Nah, sampai kondisinya kondusif kembali. Nah, jadi kadang ada orang yang memang beberapa di antara kaum muslimin, ya, semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua. Kadang ada yang salah tangkap bahwasanya rasa takut itu adalah sesuatu yang salah. Rasa takut bawaan itu adalah harus fokus kepada Allah. Bukan seperti itu maksudnya. Ada rasa takut yang bawaan, yang itu memang Allah anugerahkan, gitu ya. Kita takut sama hewan liar misalnya, hewan berbisa, atau misal takut ada perampok nanti dibunuh, itu bukan sesuatu yang istilahnya salah, ya, bukan yang salah. Ya. Nah, yang dimaksud takut yang tidak boleh itu adalah kita tidak takut kepada Allah, ya. Allah sudah melarang misalnya. Ini kalau misal orang meninggalkan sholat nanti, ya, ada hukumannya seperti ini.
Orang berzina kemudian seperti ini, kita menantang, ya. Kita tidak takut kepada Allah, kita tidak takut terhadap hukuman yang Allah berikan. Nah, ini salah. Ya. Jadi rasa takut yang paling tinggi dalam hal keimanan atau tauhid itu kepada Allah. Tapi Allah juga berikan kita sebagai makhluk hidup rasa takut. Nah, seperti itu. Kemudian ada tawakal. Tawakal ini juga suatu ibadah hati ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal ini bukan serta-merta kemudian pasrah begitu ya. Tawakal ini maksudnya adalah berserah diri. Berserah diri diiringi dengan usaha seperti itu. Ya, tawakal itu bukan berarti ya sudahlah saya nggak kerja, saya berdoa saja kepada Allah, ya Allah turunkan saya uang dari langit. Seperti itu kemudian dia bilang, saya tawakal kepada Allah, saya percaya Allah akan kasih rezeki. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Ya. Tawakal itu harus ada ikhtiarnya. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, hasilnya serahkan kepada Allah. Yang penting kita harus berusaha, kita harus melakukan sebab, ya, melakukan sebab datangnya rezeki. Nah, ini sering kejadian ketika misalnya apa namanya di ujian ya, atau di mana. Sudah saya tawakal, saya jawab soal ini sudah saya tawakal, saya nggak ini. Tapi nggak usaha sama sekali. Nah, ini kesalahan ya. Dia nggak belajar misalnya, nggak belajar, kemudian nggak murojaah. Kemudian ketika ujian jawabannya salah-salahan dengan dalih tawakal. Tuh, nggak seperti itu tawakal. Ya, lau kuntum ya tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayru ya taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, ya, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Ya, dia pergi pagi dengan apa namanya perut keadaannya kosong, kemudian dia balik ke sarangnya dalam keadaan perut penuh. Nah, burungnya ini berusaha, bukan kemudian burungnya itu diam di sarangnya itu terus nunggu makanannya datang, enggak. Allah mengatakan tawakal di sini adalah burungnya pergi. Ya, burungnya pergi nyari makan. Ya, seperti itu. Masa manusia kalah sama burung? Seperti itu ya. Nah, Allah menggambarkan burung ya. Burung yang Allah kasih rezeki itu dia tawakal ya. Sebagaimana jadi kita tuh perintahkan tawakal sebagaimana burung itu tawakal. Dia pergi nyari makan. Dia pergi nyari makan, kemudian Allah kasih makan. Nah, itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tawakal itu diiringi dengan usaha, bukan hanya dengan apa istilahnya, hanya dengan doa, kemudian pasrah ya. Bukan seperti itu ya. Itu sebuah kesalahan ya. Dan sebaiknya ini dihindari. Kadang beberapa di antara kaum muslimin ini salah ya. Ini salah dalam pemahaman ini. Nah, itu terkait tawakal ya, rasa cinta ya. Cinta juga sama kepada Allah itu tidak boleh diduakan ya. Tidak boleh diduakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Nah, ya, dan yang lain-lainnya. Intinya ibadah-ibadah hati ya itu harus berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Hidayah? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Rini, jelas Rini? Jelas Ustaz. Hilma Hilwa gimana? Alhamdulillah Ustaz. Baik, direkap coba Hidayah dibaca ulang apa yang kita sudah tulis hari ini. Ibadah badan atau jasmani adalah ibadah yang dilakukan dengan tubuh seperti sholat, haji, silaturahim, dan semisalnya. Ibadah ucapan yaitu ibadah yang dilakukan dengan lisan seperti mengucap alhamdulillah, mengucap la ilaha illallah, atau mengucap subhanallah, atau Allahu Akbar, dan yang semisalnya. Ibadah harta adalah ibadah yang dilakukan dengan harta seperti zakat, nafkah,
sedekah, dan yang semisalnya. Ibadah hati yang dilakukan dengan hati dan ini merupakan fondasi dari amal-amal yang lainnya, seperti rasa cinta, rasa tunduk, meminta pertolongan, rasa takut, tawakal, dan yang semisalnya. Nah, Masya Allah. Taib. Itu ya. Afan, insya Allah sudah cukup ya malam hari ini sampai di sini dulu. Ya, insya Allah kita lanjutkan pembahasan akidah kita ini di pertemuan yang selanjutnya. Ya, barakallahu fikum. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Ya, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.